Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Shield ingin mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Prediksi Risiko Penyakit Kronis pada Peserta BPJS dengan pendekatan data analisis dan visualisasi hasil menggunakan tools Power BI dan Python, studi kasus kegiatan Hackathon 2.0 BPJS Kesehatan. Dengan ini kami akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Saya selaku tim lead Muhammad Taufik, anggota satu yaitu Bapak Rizky, anggota dua yaitu Bapak Nazar. Oke, saya akan menjelaskan deskripsi tentang penelitian kami. Yang pertama, untuk memahami pemahaman risiko kesehatan secara nasional. Yang kedua, prediksi risiko penyakit yang ada. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPJS secara skala nasional. Yang keempat, manfaat kesehatan lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Bapak Rizky. Oke, terima kasih Pak Taufik. Nah, tujuan kenapa kita, melakukan penelitian ini, mengaplikasikan ini itu yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang risiko penyakit kronis pada peserta BPJS sehingga tahu, risiko penyakit kronis yang perlu dihindari. Yang kedua, mengidentifikasi peserta yang berpotensi terkena penyakit kronis sejak dini sehingga bisa melakukan pencegahan yang lebih dini pula. Yang ketiga, memberikan layanan pencegahan dan perawatan yang lebih tepat sasaran, ya, karena sesuai dengan data. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pengelolaan program kesehatan BPJS agar lebih efektif dan efisien. Oke, next. Nah, latar belakang kenapa kita melakukan hal ini, yang pertama, pertumbuhan volume data kepesertaan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang signifikan. Yang kedua, meningkatnya kebutuhan akan wawasan mendalam mengenai risiko penyakit kronis itu apa aja, ya. Yang ketiga, peran penting BPJS Kesehatan dalam memberikan jaminan kesehatan komprehensif bagi masyarakat. Dan yang keempat, potensi analisis data dan visualisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan program kesehatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Nasar. Kami Ya, persilakan. terima kasih Mas Rizky. Oke, untuk selanjutnya kita mendapatkan data BPJS Kesehatan, di mana itu mencakup informasi tentang peserta, jenis kelamin, usia, status perkawinan, serta riwayat penyakit dan perawatan sebelumnya. Analisis data ini mendukung identifikasi kami untuk melihat faktor risiko penyakit kronis. Dari data demografi seperti usia dan jenis kelamin tersebut, kita juga akan menggunakan bagaimana kita bisa memahami karakteristik peserta yang berisiko tinggi terkena penyakit. Data riwayat medis peserta seperti diagnosis dan perawatan sebelumnya juga dapat digunakan untuk memprediksi risiko penyakit kronis tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pengolahan data kami sebelum melakukan visualisasi. Data BPJS yang kami terima dalam bentuk data files, sehingga kami perlu melakukan proses konversi data menggunakan Python. Setelah kita import datanya itu ke Python, kita melakukan proses data cleaning karena ada beberapa variabel-variabel yang ada di raw data itu masih dalam bentuk kode, sehingga kita perlu mengkonversi dari kode ke label sehingga akan bisa mudah dipahami. Proses cleaningnya kita tetap menggunakan Python, kemudian setelah clean datanya, kita mengekspor data itu ke CSV file, sehingga CSV file itu bisa kita load atau kita masukkan ke dalam Power BI agar bisa divisualisasikan untuk dianalisa lebih lanjut. Oke, selanjutnya untuk kepesertaan reguler, saya kembalikan ke rekan saya Mas Taufik. Terima kasih Bapak Nazar. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa korelasi yang ada di menu reguler. Yang pertama di reguler ini yang paling tinggi terletak di Jawa Tengah. Dengan garis besar, penyakit paling banyak nominasinya adalah drug narkoba. Dan selanjutnya yaitu di tabel nomor 2 terverifikasi pembayaran secara skala nasional yang paling banyak terverifikasi yaitu Tulungagung dan diikuti oleh Wonogiri. Selanjutnya, untuk korelasi tingkat penyakit yang di reguler cukup tinggi dengan dibuktikannya scatter plot di samping. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan, Mas. Ya, terima kasih.
saya akan sedikit membahas mengenai diabetes mellitus. Beberapa data yang kami dapatkan. Oke, kita membagi data itu untuk melihat lebih jauh berdasarkan demografi peserta, baik dari vaskes, kelas rawat, jenis kelamin, segmentasi peserta yang ada, dan usia. Kalau kita melihat untuk penyakit diabetes mellitus ini, kita bisa melihat di grafik usia peserta, di mana peserta yang tertinggi itu rentan terkena penyakit kronis ini ada di usia antara sekitar 60 sampai 70-an. Oke. Untuk lokasinya sendiri kita bisa melihat bahwa kalau berdasarkan provinsi itu kita bisa melihat peserta diabetes mellitus itu terbanyak di Jawa Timur, disusul sedikit dengan Jawa Tengah. Sementara kalau kita melihat dari sisi kota, justru kota Surakarta, kemudian kota Jakarta, Semarang, di daerah-daerah Jawa Tengah itu justru yang lebih tinggi. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan olah lebih dalam data ini, kira-kira untuk mendapatkan apa sih habit atau kebudayaan di setiap kota atau di setiap provinsi ini mengenai konsumsi gaya hidup mereka dalam mengkonsumsi makanan yang makanan-makanan tertentu yang bisa menyebabkan mereka terkena dampak penyakit diabetes mellitus. Oke, untuk selanjutnya mengenai data tuberkulosis akan disampaikan kembali oleh rekan saya, Mas Rizky. Baik, terima kasih Mas Hazar. Nah, yang pertama untuk DBC itu yang paling tinggi penyebabnya adalah bakteri yang belum terkonfirmasi bakteri itu karena apa, yaitu di A16. Yang kedua A18 ya, yaitu bakteri yang terdapat di organ lain selain paru-paru. Nah, itu yang kita bisa dilihat. Nah, itu paling banyak itu dewasa muda, dewasa tengah itu nggak terlalu jauh beda jumlahnya untuk di A16. Nah, kalau kita lihat di selanjutnya, next. Nah, itu di Jawa Tengah ternyata paling banyak yang menderita DBC, padahal kalau kita lihat di kanannya, di jumlah provinsi, terutama di tahun 2020 ya, itu Jawa Barat ternyata populasi yang paling banyak dan terpadat dibanding Jawa Tengah. Nah, itu nanti kita bisa identifikasi alasannya kenapa. Apakah karena pabriknya di Jawa Tengah itu lebih banyak, sehingga banyak orang menderita TB, apakah karena makanannya dan sebagainya. Nanti kita insya Allah akan analisa lebih dalam. Baik, itu adalah salah satu analisanya. Dan hasil dan manfaat jika kita melakukan ini semua adalah yang pertama, kita bisa identifikasi faktor risiko penyakit kronis sehingga bisa lebih aware. Yang kedua, kita bisa meningkatkan kesadaran awareness kesehatan peserta ya, sehingga kita tahu mana aja yang harus dihindari, mana aja harus dilakukan. Selanjutnya, efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Insya Allah bisa lebih hemat jika kita tahu datanya, dan terakhir tersedianya manfaat kesehatan yang lebih baik. Oke, itu adalah hasil manfaat yang kami berikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kekurangan. Saya kembalikan lagi ke leader kita, Pak Taufik. Saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan untuk semua ide dan inspirasinya. Saya harap tim kita ini bisa masuk ke prafinal di kualifikasi selanjutnya sehingga kita bisa masuk ke final. Saya harap kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa mensumbangkan ide-ide kreatif kita untuk mencerdaskan dan memberikan keputusan kepada BPJS manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, Kang? Udah, di stop. Kok nggak ada kalimat recording stop?